Halo, bertemu lagi dengan saya Erni. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam potongan sayuran. Pada kali ini kita akan membahas mengenai metode memasak sayuran. Beberapa metode memasak sayuran itu ada, yang kita bahas itu ada 9 ya. Yang pertama ada blanching, lalu ada boiling, ada braising, etouffeur, glazing, steaming, dan selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada blanching. Blanching itu apa sih? Proses perlakuan pemanasan awal pada bahan makanan segar, misalnya seperti sayuran atau buah, sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, pengalengan, atau pengolahan lebih lanjut. Proses blanching dilakukan dengan merebus sayuran ke dalam air panas dalam waktu yang singkat. Makanan kemudian disegarkan kembali dengan dibilas atau dimasukkan ke dalam air dingin atau air es untuk menghentikan proses memasak. Misalnya pada brokoli atau kembakol, proses ini tuh digunakan agar ulat. Biasanya kan kalau di brokoli itu kan ada ulat-ulat yang kecil gitu kan. Nah itu biar mati ya. Biasanya ditambah dengan garam. Waktu untuk proses blanching pada setiap bahan makanan itu berbeda-beda tergantung dari jenis bahan makanannya, metode blanching yang digunakan, dan ukuran bahan serta suhu media pemanas yang digunakan. Nah, apa sih tujuan dari blanching? Yang pertama itu ada untuk menonaktifkan enzim dalam bahan pangan. Misalnya sayuran atau buah yang akan disimpan di dalam freezer, untuk menghentikan kerja enzim sehingga warna dan tekstur sayuran atau buah dapat dipertahankan lebih lama atau tidak mudah rusak dalam penyimpanannya. Lalu yang kedua, membersihkan bahan makanan dari kotoran sebelum diproses. Selanjutnya, mengurangi jumlah mikroba. Lalu mengeluarkan gas-gas dari dalam jaringan tanaman. Ini digunakan pada makanan kaleng untuk mengurangi terjadinya pengkaratan kaleng dan memperoleh keadaan vakum yang baik untuk headscape kaleng. Lalu selanjutnya ada untuk melayukan atau melunakkan jaringan tanaman. Lalu selanjutnya menghilangkan bau dan rasa yang tidak dikehendaki. Selanjutnya menghilangkan lendir pada beberapa jenis sayuran. Dan yang terakhir itu untuk memperbaiki warna bahan makanan, misalnya warna hijau dari daun sayuran. Lalu metode memasak sayuran yang selanjutnya itu ada boiling. Boiling adalah proses memasak makanan di dalam air mendidih atau memasak makanan berbasis atau pada media cairan, misalnya air, bisa juga di kaldu, santan, atau susu yang direbus. Untuk waktu proses boiling ini berbeda-beda tergantung dari jenis bahan masakan, ukuran bahan, dan media yang digunakan untuk boiling. Memasak menggunakan metode boiling ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya ya. Apa sih kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya itu pertama, bahan makanan menjadi lebih mudah dicerna. Metode ini tuh sesuai untuk memasak dalam skala besar, memperoleh flavor atau rasa yang khas dari zat yang terkandung dalam bahan makanan, cukup aman dan sederhana, dapat membunuh bakteri patogen, dan nilai gizi dan warna sayuran hijau dapat dipertahankan secara maksimum ketika waktu memasak diminimalis dan api diperbesar. Lalu apa sih kelemahannya? Yang pertama, kehilangan vitamin yang mudah larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Air perebusan terkontaminasi oleh lapisan panci yang dapat larut. Oleh sebab itu, bahan dan alat perebusan harus aman sehingga tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya. Lalu, alat-alat masak yang terbuat dari stainless dan aluminium cukup aman digunakan, sedangkan alat masak yang terbuat dari besi atau tembaga itu kurang bagus digunakan karena besi mudah berkarat ya. Lalu selanjutnya, makanan terlihat kurang menarik apabila proses perebusan itu lama karena terjadi perubahan warna sayuran hijau
menjadi agak kusam atau kekuning-kuningan. Dan yang terakhir itu panas yang tinggi selama proses perebusan dapat membuat sayuran cepat matang meskipun waktu memasaknya cuma sebentar. Oke, untuk metode memasak sayuran selanjutnya itu ada braising, berasal dari bahasa Prancis braiser, yaitu teknik memasak makanan dalam cairan yang jumlahnya sedikit lebih banyak dari bahan makanan dan dimasukkan ke dalam oven. Cairan yang digunakan dalam teknik braising ini bisa kaldu atau stock, bisa juga tomat atau wine. Tahap awal proses pengolahan dengan teknik braising dimulai dengan cara membakar atau memanggang bahan makanan sampai permukaannya berwarna coklat. Setelah permukaan makanan tersebut berwarna coklat, bahan makanan yang diolah dengan braising diberi cairan, dimasak dengan suhu rendah dalam panci tertutup. Bisa direbus atau bisa di oven dalam pan yang tertutup. Lalu selanjutnya ada metode memasak sayuran etouffee. Biasanya digunakan untuk beberapa macam sayuran yang banyak mengandung air, seperti tomat, labu, dan lain-lain. Proses pengolahannya itu baking pan diolesin dengan butter, lalu atur sayuran di atasnya tadi, lalu ditutup, dimasak dengan api kecil. Selain rasa asli tidak berubah karena dimasaknya dengan air yang keluar dari sayuran itu sendiri, nilai nutrisinya juga tidak akan hilang. Lalu yang selanjutnya metode memasak glazing. Sayuran yang akan dimasak dipotong dalam potongan kecil, dibentuk turning, lalu dibeli butter dan sedikit gula dan air sebatas permukaan. Cairan yang ada setelah beberapa saat akan terserap sehingga gulanya itu akan berubah menjadi sirup dan memberikan warna yang cemerlang gitu, pada sayuran tersebut. Sayuran yang biasanya digunakan adalah wortel dan macam-macam lobak. Lalu metode memasak sayuran yang selanjutnya itu ada steaming. Itu teknik steaming atau mengukus adalah pengolahan bahan makanan dengan memanfaatkan panas dari uap air. Alat pengukus atau steamer terdiri dari beberapa panci yang disusun ke atas secara berlapis-lapis. Makanan yang dikukus tidak bersentuh langsung dengan air. Hal ini dilakukan untuk menjaga zat gizi agar tidak banyak yang hilang dan menjaga tekstur makanan supaya lebih bagus. Contohnya itu ada steamed rice, ada steamed potatoes, dan steamed vegetables. Lalu metode memasak yang selanjutnya itu ada sautéing, biasanya dikenal dengan menumis, yaitu metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau butter. Makanan yang disaute dapat dimasak setengah matang atau tidak harus matang penuh, jadi sesuai selera aja ya, atau sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya itu ada metode memasak au gratin. Memasak dengan cara au gratin bertujuan untuk mematangkan permukaan masakan dengan panas dari atas, tetapi bawahnya sudah dimatangkan terlebih dahulu. Fungsinya itu sebenarnya hanya untuk mencari warna dari permukaan masakan. Alat yang digunakan untuk au gratin adalah salamander. Jadi biasa cuman buat warna atasnya biar lebih menarik atau kecoklatan aja ya. Dan yang terakhir adalah metode memasak sayuran dengan cara deep fried. Menggoreng dengan minyak banyak hingga semua bagian makanan yang digoreng itu terendam di dalam minyak panas. Deep fried diklasifikasikan ke dalam metode memasak kering sebab tidak ada air yang digunakan dalam proses memasak tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai macam-macam metode memasak sayuran. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.